Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu semata-mata kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan mengupas mengenai sholat fardu, sholat wusta, dan sholat daim ya. Namun sebelumnya, bagi sobat yang belum mendukung channel ini dengan subscribe, silakan didukung dengan subscribe-nya untuk mendapatkan notif pada tayangan kita berikutnya ya, agar lebih berkembang channel kita. Baik para sobat sekalian, jadi sholat fardu ini adalah yang pertama akan kita bahas. Sholat ini biasanya juga disebut dengan tiang agama ya. Sholat itu adalah tiangnya agama. Pengertian secara bahasa sebenarnya sholat ini kalau dari bahasa Arab yaitu sholla, atau yang berarti dengan doa, atau cara berdoa untuk meminta permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat fardu ini dilakukan itu adalah dimulai dia dengan takbir lalu diakhiri dengan salam. Itulah pelaksanaan daripada sholat ini sendiri, dengan mengikuti rukun sholat tentunya ya, seperti niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, sampai nanti salam, sampai tertib. Itulah rukun daripada sholat fardu ini. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasannya syariatnya atau pengerjaan daripada sholat ini untuk umat Islam itu mulai dijalankan itu ketika Nabi Muhammad SAW itu telah pulang dari melaksanakan Isra Mi'raj. Lantas sebelum adanya Isra Mi'raj ini kan belum ada perintah sholat. Makanya ketika wahyu pertama turun sebagai gong daripada kenabian Nabi Muhammad SAW ini untuk menyebarkan dakwah, dimulai dengan turunnya surat Al-Alaq itu. Kemudian setelah turun daripada surat Al-Alaq ini, barulah Nabi itu berdakwah tauhid. Jadi belum ada tentang perintah mengerjakan syariat seperti sholat ini. Jadi selama 13 tahun mulai dari turunnya surat Al-Alaq ini sampai 13 tahun itu Nabi terus menerus mendakwahkan tentang tauhid atau pengenalan kepada Allah, mengesahkan Allah itu seperti apa. Inilah yang dikatakan ajaran tauhid, yang mana ajaran tauhid ini adalah ajaran daripada semua para nabi-nabi yang pernah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, termasuk Nabi Muhammad SAW. Namun bagi kita saat ini, rata-rata kita itu telah menjalankan syariatnya Islam, karena dari kecil kita memang telah diajarkan tentang syariat Islam ini. Itu artinya kita telah mengenal tata cara sholat itu sendiri. Bahkan kita pun telah melaksanakan sholat syariat ini
sejak kita dari kecil. Namun ketika kita telah mengerti tentang syariatnya Islam ini atau tata cara sholat ini misalnya, jangan lupa masih ada satu lagi yang perlu kita pelajari, itu adalah ilmu tauhid itu. Karena ilmu tauhid itulah ruhnya daripada sholat itu sendiri. Ingat ya, jadi ilmu tauhid itu adalah ruhnya daripada sholat itu sendiri, bahkan ruhnya dari seluruh amal peribadatan di dalam syariat Islam itu. Itulah sebabnya mengapa disusun rukun Islam itu sholat itu menjadi nomor 2. Karena kan sebelum mengerjakan peribadatan atau menyembah Allah itu dengan melaksanakan sholat, tentu kita harus mendapatkan ilmu tauhid dulu. Itulah di dalam pelajaran syahadat itu. Dikarenakan syahadat ini menjadi urutan pertama, disitulah tauhid itu ditanamkan seharusnya. Karena ruhnya daripada seluruh peribadatan itu ada di urutan pertama itu. Tentang penjabaran daripada ilmu ketauhidan ini telah pula kita buat kajian di kajian sebelumnya ya. Mungkin sudah tayang di channel kita, mungkin bisa dilihat di sana nanti tentang pelajaran kajian syahadat ini atau rahasia syahadat di channel kita ini. Jadi kalau kita mau urutkan sebenarnya sebelum kita mengerjakan sholat itu adalah pertama itu kan kita tentu harus bersyahadat dulu, beragama Islam dulu. Kemudian setelah kita beragama Islam, bersyahadat atau memeluk agama Islam itu, kita harus mempelajari namanya ilmu hati atau ilmu tauhid ini terlebih dahulu sebagai pondasi kita di dalam beragama Islam ini. Karena sekaligus di situ nanti ketika kita mempelajari ilmu hati, itu kita akan menjadi kelompok orang yang beriman dari kita beragama Islam. Setelah kita mempelajari ilmu hati ini, kita sudah terkelompok menjadi orang yang beriman seperti yang dijabarkan di dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 14 ini selalu kami sampaikan. Disitulah beda antara orang yang aslama masih di dalam memeluk Islam atau aslama di dalam ayat itu, ketika dia belum mendapatkan ilmu kolbu atau ilmu rohani atau ilmu hati ini, maka belum bisa diakui dia sebagai orang yang beriman. Ini seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu. Namun setelah kita mendapatkan ilmu tauhid atau ditanamkannya ilmu nur itu ke dalam dada kita, dikenalkan kita tentang nur yang ada di dalam kolbu itu, barulah kita diakui seperti di dalam Al-Quran itu menjadi kelompok orang-orang yang beriman. Nah, barulah kita bisa melaksanakan semua peribadatan itu sudah memiliki ruh namanya. Jadi kita sudah bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, karena tujuan penciptaan manusia itu oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah itu sendiri. Seperti di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu semata-mata kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi agar kita itu mampu beribadah kepada Allah itu tentu kita harus mengetahui dulu kepada siapa akan kita persembahkan seluruh peribadatan kita nanti. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau kita lihat tentang perintah sholat di dalam Al-Quran ini kan cukup banyak ya. Seperti diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Di perintahnya adalah dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat atau kerjakanlah zakat. Pada ayat di atas, perintah sholat ini digandengkan dengan perintah zakat memang. Jadi ada beberapa ayat memang perintah sholat itu sekaligus digandengkannya dengan perintah zakat ini. Apa sih sebenarnya rahasianya di situ? Jadi kalau sholat kita sudah tahu lah ya, kita mengerjakan peribadatan dengan rukun sholatnya tadi. Kemudian zakat ini kan biasanya kita melaksanakannya itu kan dengan uang atau makanan pokok khususnya ya, secara syariatnya.
Namun sebenarnya kalau digandengkan perintah sholat dengan perintah zakat ini, kalau kita maknai secara hakikatnya, dikarenakan tujuan daripada zakat itu adalah pembersih. Jadi sebagai pembersih dia ya. Kalaulah kita memberikan zakat itu berupa harta kita, maka yang dibersihkan itu adalah harta kita. Tetapi kalau di dalam pelajaran dikaji hakikatnya, dikarenakan sholat digandengkan dengan zakat, artinya ada yang harus dibersihkan juga pada saat kita mengerjakan sholat itu. Apa sebenarnya yang akan dibersihkan pada saat zakat ketika digandeng dengan sholat itu? Kita harus tahu dulu bahwa diri kita ini yang menjadi pokoknya itu adalah ruh kita. Nah, jadi ruh kita itulah yang menjadi pokok daripada diri kita ini. Berbeda dia dengan secara syariat, misalnya makanan pokok ya, itu bisa berupa beras atau berupa uang atau berupa gandum, tergantung di daerah masing-masing. Tapi kalau secara diri kita ini, yang menjadi pokok pada diri kita ini adalah ruh kita. Nah, makanya kalau kita zakat secara syariat, akan kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Begitu juga dengan ruh kita ini, adalah yang dari Allah. Ketika kita sholat secara lahir, maka serahkanlah pula pokok daripada diri kita ini, yakni ruh kita ini, kepada yang berhak menerimanya, itu adalah Allah itu sendiri. Makanya terkadang perintah sholat itu digandeng dengan zakat itu adalah ketika kita sholat sekaliguslah bersihkan jiwa itu, diserahkan juga jiwa itu kepada Allah sebagai pembersih diri kita. Jadi ketika kita sudah mampu mempraktekkan sholat zahir dan batin itu, itulah yang dikatakan sholat yang khusyuk. Karena kita sudah mampu mempraktekkan sholat lahirnya, kita mengerjakan rukunnya sholat, secara batinnya kita ingat kepada Allah itu dengan menyerahkan diri rohani kita ini kepada pemiliknya. Ya tentu memang ini bisa dilakukan oleh mereka-mereka atau orang-orang yang telah mendapat pengenalan dulu kepada Allah sebelum mereka melaksanakan sholat ini. Kemudian kita lihat lagi perintah tentang sholat di dalam Al-Quran ini dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jadi artinya peliharalah semua sholat, maksudnya ini adalah sholat fardu. Sholat fardu atau sholat yang berwaktu itu, dan sholat wusta. Jadi selain sholat fardu ada juga sholat wusta. Nanti sholat wusta kita bahas di belakang ya. Kemudian ada lagi perintah sholat ini di dalam surat Al-Ma'arij ayat 23. Allah berfirman, Allazina hum ala sholatihim daimun. Di ayat inilah Allah memberikan informasi bahwa dan bagi mereka itu selalu mengerjakan sholat yang terus menerus, atau dikatakan daim ya, sholat daimun, sholat daim. Jadi dari ayat di atas disebutkan bahwa daim ini kan sholat yang sudah tetap, artinya terus menerus dikerjakan. Dan ini adalah untuk tentunya tingkatan orang-orang yang khusus, para arif billah ya. Jadi para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kita pahamin betul bahwa sholat yang kita kerjakan itu adalah untuk menyembah Allah. Sebagai tujuan utama daripada penciptaan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah itu. Dan di dalam sholat itulah kita diperintahkan untuk ingat atau zikir kepada Allah. Itulah tujuan sholatnya. Jadi sholat itu untuk melakukan penyembahan kepada Allah, dan dalam sholat itu kita harus ingat kepada Allah. Ini telah difirmankan Allah di dalam surat Toha ayat 14. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni
wa aqimis sholata lizikri. Jadi pada ayat ini pertama sekali itu didahului dulu dengan Allah itu memperkenalkan dirinya. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini ayat didahului dulu dengan Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, tegakkanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Inilah runutan ayatnya. Jadi sebelum perintah sholat, Allah itu telah memperkenalkan dirinya bahwa aku ini Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Seperti tadi tujuan awal daripada penciptaan jin manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Maka tegakkanlah sholat itu untuk mengingat kepadaku. Jadi kita mendirikan sholat itu, tujuannya itu adalah untuk zikrullah itu. Nah, dari ayat di atas tentu ada beberapa makna yang perlu kita pahami. Mengapa Allah memperkenalkan dulu dirinya agar diketahui dulu? Jadi terkait dengan ayat yang lain yang Allah berfirman, fa'lam anahu la ilaha illallah itu. Jadi fa'lam ini ketahuilah dahulu Tuhan itu baru melakukan peribadatan. Begitu juga dengan ayat ini. Innani anallah. Jadi ketahuilah dulu bahwa Allah itu baru melakukan peribadatan. Jadi ketika kita mampu memahami tentang konteks ayat ini, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, baru ada perintah dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Disitulah kita baru bisa pahamin bahwa maknanya itu kenali dulu Allah itu, baru dirikan sholat itu untuk mengingat Allah itu. Dan memang seperti itulah sebenarnya. Makanya di zaman kenabian dulu, dakwah pertama itu adalah tauhid, mengenalkan tentang keesaan Allah itu dulu, baru turun daripada perintah syariat-syariat di dalam agama Islam ini seperti sholat ini. Makanya tadi kita sampaikan adalah pelajaran tauhid ini telah diajarkan Nabi itu selama 13 tahun duluan sebelum adanya syariat tentang sholat ini. Sementara pelajaran syariat itu menyusul 10 tahun saja tentang pelajaran tentang syariat ini. Nah, kalaulah di zaman sekarang ini rata-rata kan umat Islam itu sudah tahu tata cara syariat seperti yang sudah kita sampaikan tadi, sudah mengerti tentang syariat, tata cara sholatnya dan tata cara peribadatan yang lain. Namun bagi yang belum mendapatkan tentang pengenalan kepada Allah ini, maka perlulah sekali untuk mengambil tentang pelajaran ilmu tauhid ini agar sempurna tentang Islam kita nanti adalah lahir dan batin kafah itu secara syariat dan secara hakikatnya ya. Jadi di dalam mengerjakan sholat ini sebenarnya ada dua pekerjaan. Satu itu adalah pekerjaan jasmani atau lahiriah, yang satu lagi itu adalah pekerjaan rohaniah atau pekerjaan batin. Jadi kedua-duanya itu memiliki tugas masing-masing pada saat kita melaksanakan sholat itu. Pekerjaan lahirnya itu adalah tunduk kepada rukun sholat yang 13, sedangkan batinnya itu adalah mengerjakan zikir untuk tetap terhubung kepada Allah selama di dalam mengerjakan sholat itu. Nah, bahayanya jika kita mengerjakan sholat tanpa mengetahui dulu tentang maksud daripada innani anallahnya itu, atau belum mengetahui kita tentang ilmu fa'lam anahu la ilaha illallahnya itu, atau belum ditanamkannya ilmu tentang ketauhidan itu ke dalam hati kita, maka sholat itu tentu hanya dikerjakan oleh sisi lahiriah kita saja, sementara batin kita tidak ikut sholat. Nah, ini namanya ritual sholat secara syariat saja. Dikarenakan ketidaktahuan kita tentang ilmu tauhid ini, maka akan berakibat fatal, seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5. Allah berfirman, fawailul musallin allazina hum an sholatihim sahun. Jadi kata Allah, maka celakalah
orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya itu. Jadi yang dimaksud dengan celaka di dalam ayat tersebut di atas adalah orang yang sedang mengerjakan sholat, tapi dia lalai daripada tujuan sholat itu untuk mengingat Allah, atau di dalam sholat itu gagal terhubung kepada Allah, dikarenakan mengerjakan sholat itu belum mengetahui tentang innani anallahnya tadi yang kita bahas, atau belum mendapat pengenalan kolbunya itu tentang keesaan Allah itu. Maka inilah bahayanya ketika kita mengerjakan sholat tanpa ilmu. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, jadi kita hati-hati ya di dalam memaknai celakalah orang-orang yang sholat ini, karena banyak pembahasan di luar itu, di luar konteks ayat ini. Jadi makna lalai di dalam sholat pada ayat itu, konteksnya itu bukan di luar sholat. Seperti pembahasan banyak di luar tentang lalai di situ, misalnya melambat-lambatkan sholat, atau mengulur-mengulur waktu sholat, atau menunda mengerjakan sholat itu sendiri. Ini kita harus hati-hati sekali, karena makna daripada lalai pada ayat di atas itu adalah ditujukan kepada orang yang sedang mengerjakan sholat tapi lalai di dalam sholatnya itu. Inilah konteks daripada ayat di atas. Karena kalau ditarik keluar, diarahkan kepada orang celakanya itu adalah orang di luar sholat, ini tidak nyambung ya. Karena yang berhubungan dengan waktu sholat ini sudah diatur di dalam ilmu fikih, atau sudah diatur di dalam ilmu syariat tentang tata cara waktu, kemudian secara syariat itu sudah jelas dan terang. Jika kita ketinggalan sholat misalnya kita ketinggalan sholat zuhur, itu kita bisa jamak takhir pada sholat asar, atau misalnya kita ketinggalan waktu sholat maghrib, itu pun kita bisa jamak takhir di waktu sholat isya. Jadi praktek jamak atau praktek qashar ini sendiri telah banyak dipraktekkan pada saat misalnya pengerjaan ibadah haji. Jadi bagi yang sudah pernah haji di Mekah, pasti tahu ini, pasti selalu mempraktekkan tentang menjamak dan mengqashar sholat pada saat pelaksanaan haji itu. Jadi ini yang kami maksudkan tentang lalainya di dalam sholat itu adalah lalai orang saat mengerjakan sholat itu daripada mengingat Allah, bukan dalam konteks di luar sholat. Dan pada ayat Al-Quran yang lain banyak sekali Allah berfirman di dalam Quran itu tentang janganlah kamu lalai pada saat mengerjakan ibadah. Itu artinya pada saat kita mengerjakan ibadah itu, Allah itu memerintahkan kita itu untuk mengingatnya pada saat ibadah itu. Jadi mengingat yang dimaksudkan Allah tadi adalah mengetahui dulu tentang innani anallahnya tadi. Ingat dulu kita kepada diri yang mengatakan innani anallahnya itu saat kita melaksanakan ibadah itu. Jadi ingat kita kepada innani anallah. Jadi ingatnya kita kepada akunya Allah yang mengatakan innani anallahnya itu. Jadi bukan kita mengingat nama, karena sesungguhnya Allah itu hanya nama, tetapi ada yang punya nama. Jadi yang perlu kita ketahui itu adalah yang memiliki nama itulah yang mengatakan innani anallah itu. Ini yang sebenarnya pertama sekali yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan peribadatan-peribadatan yang lain seperti sholat dan lain-lain sebagainya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, jadi di sini kami hanya mengingatkan, jikalah memang pengenalan kepada Allah ini belum kita dapatkan pelajarannya, maka dapat dipastikan seluruh sholat kita itu akan menjadi lalai daripada mengingat Allah sebagai tujuan daripada diperintahkannya sholat itu oleh Allah itu sendiri. Nah, jikalah tentang sholat fardu ini saja kita belum tuntas atau belum selesai tentang pengerjaannya, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan namanya
Ada sholat wusta dan sholat daim itu ya. Apalagi kita untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW seperti sabda beliau, as-salatu mi'rajul mu'minin, yang maknanya sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Nah, dari sabda Nabi ini sendiri adalah ditujukan kepada mukmin ya, as-salatu mi'rajul mu'min. Mengapa mukmin di situ bukan muslim misalnya ya? Karena jika di situ adalah kaum muslim, artinya adalah baru orang yang hanya memeluk Islam. Jadi kalau di situ misalnya as-salatu mi'rajul muslim ya, jadi bukan begitu konteksnya. Jadi as-salatu mi'rajul mukminin. Konteksnya itu adalah untuk orang-orang mukmin. Dikarenakan kalau di situ adalah muslim, itu orang-orang yang baru memeluk agama Islam saja. Sedangkan di situ adalah untuk orang-orang yang mukmin, itu adalah kaum yang telah. Nah, jadi yang telah ya. Jadi mukmin ini adalah kaum yang telah mengenal Allah itu, sehingga mereka lebih mengutamakan Allah daripada selain Allah. Jadi mereka ini adalah mukmin, inilah kelompok orang-orang yang telah mengenal Allah itu, sehingga mereka mampu melaksanakan apa yang disabdakan Nabi tadi, mi'raj di dalam sholat itu sendiri. Jadi antara muslim dan mukmin itu berbeda tingkat kelompoknya. Kalau muslim ada juga sabda Nabi misalnya kewajiban tentang menuntut ilmu. Jadi telah juga kita pernah bahas tentang kewajiban menuntut ilmu itu, memang ada sabda Nabi misalnya diwajibkan menuntut ilmu itu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, ini orang yang baru memeluk Islam. Tapi ketika mereka telah menunaikan kewajibannya menuntut ilmu seperti yang diwajibkan tadi, sudah pernah kita bahas juga ilmu apa yang wajib dituntut muslim laki-laki dan perempuan itu, ya tentunya ilmu tauhid ini, tentang ketauhidan kepada Allah ini. Jadi setelah mereka itu melaksanakan kewajiban daripada sabda Nabi menuntut ilmu itu, makanya mereka itu nanti akan digolongkan menjadi kelompok mukmin namanya. Oke, kita lanjut mengenai mi'raj di dalam sholat ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sholat ini merupakan salah satu mukjizat terbesar daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang diterima pada saat Isra wal Mi'raj. Dan inilah yang menjadi pembeda antara baginda Nabi Muhammad SAW yang terus-menerus mukjizatnya ini bisa dirasakan oleh seluruh umatnya, berbeda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Yang misalnya Nabi Musa membelah lautan, ya hanya untuk Nabi Musa, tidak bisa diambil pelajarannya oleh umatnya pada saat itu, tidak bisa dinikmati mukjizatnya itu oleh umatnya. Tapi baginda Nabi, sholatnya ini bisa dinikmati oleh seluruh umatnya. Nah, tentu untuk mempraktekkan mi'raj di dalam sholat ini juga telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabat, dan kepada umatnya pada saat itu. Dan memang tentunya pembahasan tentang mi'raj di dalam sholat ini kadang memang belum bisa dimengerti oleh mereka-mereka yang belum mendapatkan pemahaman tentang pengenalan kepada Allah itu, atau yang belum menerima tentang pelajaran ilmu tauhid ke dalam kolbunya. Sedangkan bagi mereka yang telah mempelajari tentang ilmu tauhid, paling tidak mereka telah sampai kepada pelajaran tentang 7 latifah atau mengenal hakikat 7 lapis langit itu, tentu mereka sudah bisa mempraktekkan paling tidak itu jalannya mi'raj itu melintasi 7 lapis langit yang dimaksudkan itu. Nanti ketika mereka telah selesai sampai pada pelajaran fanafillah, barulah dapat mempraktekkan secara tuntas tentang mi'raj di dalam sholat ini sendiri. Termasuk di majelis kita ini, bagi para sobat nantinya telah sampai kepada makom atau kaji fanafillah, tentu telah bisa mempraktekkan mi'raj di dalam sholat ini secara sempurna ya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, bagi mereka-mereka yang telah mempelajari tentang ilmu tauhid atau ruh daripada
ruh untuk peribadatan di dalam agama Islam ini, sholat itu adalah untuk melatih mereka mendirikan sholat itu. Jadi ketika setelah lepas atau setelah selesai mengerjakan sholat, bagi mereka yang telah dapat mempraktekkan mi'rad di dalam sholatnya itu, maka sebenar-benarnya mereka telah pula dapat mendirikan sholat itu walaupun di luar sholat itu sendiri. Artinya tetap mampu berhubungan kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika mereka telah mampu untuk menetapkan sholat itu terus-menerus, atau tetap mendirikan sholat walaupun di luar sholat fardu misalnya, inilah yang dikatakan sholat daim atau sholat yang terus-menerus itu. Jadi hakikatnya sholat daim ini adalah tidak terlepas lagi diri mereka itu untuk terhubung kepada Zatul Wuhdi yang bernama Allah itu. Jadi mereka tetap terus-menerus bisa berhubungan pada Allah itu di mana saja. Makanya setelah makom daripada fanafilah itu masuklah kepada makomnya itu bakobilah, atau disitulah telah berkekalan mereka kepada Allah selama mulai dari dunia ini. Makanya Allah berfirman seperti di atas tadi adalah allazinahum ala sholatihim daimun. Jadi sesungguhnya mereka itu terus menerus sebenarnya mengerjakan sholat, maksudnya itu berhubungan kepada Allah itu tidak pernah terputus lagi. Itulah namanya sholat daim ya. Jadi sholat daim ini sebenarnya tidak bisa dipelajari serta-merta, melainkan sholat daim ini adalah akumulasi ya. Akumulasi dari pelajaran zikir yang telah dikerjakan, kemudian tingkat demi tingkatnya daripada pelajaran zikir itu, kemudian dari sholat fardu yang dikerjakan setiap hari, dan dari sholat wusta yang telah dilatih. Maka dari akumulasi dari rangkaian semua ibadah itu, barulah nanti bisa mengerjakan sholat daim ini. Nah, selain sholat daim tadi, sebelum sholat daim itu tadi kan ada ini ya, sholat wusta ya. Kalau mengenai sholat wusta ini, dia berbeda dengan sholat fardu. Jadi ada juga memang berpendapat bahwa sholat wusta ini sholat di tengah. Jadi tetapi di dalam perintah ayat firman Allah itu adalah sholat fardu, ya sholat fardu, kemudian ada juga sholat wusta. Terlepas dari itu, kita mengambil daripada penjabaran dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitabnya Sirrul Al-Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa maksud daripada sholat wusta itu adalah sholat kolbu, karena dia berada di tengah. Jadi antara sholat wusta ini dimaksudkan beliau itu adalah sholat kolbu karena dia ada di tengah badan, di tengah-tengah. Artinya sholat wusta itu kan sholat di tengah. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan itulah yang sebenarnya sholat kolbu itu. Jadi ketika kita merujuk daripada penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang sholat wusta ini adalah sebetulnya adalah sholat kolbu, yaitulah sebenarnya untuk menuju kepada sholat daim itu. Jadi sholat fardu, sholat wusta terakumulasi dengan pelajaran zikir, nanti baru bisa mengerjakan sholat daimnya. Jadi kalau masih di pelajaran tentang pelajaran zikir, apalagi masih di bawah di pelajaran kaji latifah ya, itu memang masih kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Begitu juga dengan sholat kolbu ini, juga masih kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Tapi ketika nanti kita sudah terakumulasi dengan pelajaran zikir, sholat fardu dan sholat wusta ini, itu nanti akan membawa kita menjadi ingat yang terus menerus kepada sholat daim, karena pada tataran tersebut kita itu sudah tidak menggunakan lagi zikir-zikir seperti pada tingkat di bawah, tetapi melainkan kita sudah memakai namanya zikir yang tidak berhuruf dan tidak bersuara itu. Itulah yang dapat menyebabkan mereka pada tataran itu senantiasa dapat terhubung kepada Allah itu di mana saja dan kapan saja. Tetapi kalau kita masih di tingkatan kolbu, yaitu kadang ingat kadang tidak, seperti difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 152,
maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ya. Jadi inilah makomnya orang yang masih di tingkat kolbu. Jadi kalau kita ingat Allah, maka Allah ingat pula kepada kita. Itu namanya masih terputus-putus dia. Pada tingkat kolbu, pada awal penanaman ilmu tauhid inilah sebenarnya tingkat yang paling rawan. Karena masih labil dia, kadang ingat kadang tidak. Oleh karenanya di tingkat kolbu ini betul-betullah harus dilakukan terus-menerus mengerjakan di tingkat kolbu ini, karena paling rawan ya tingkat di sini. Maka pupuklah sampai benar-benar bagus di kolbu itu. Ketika sudah bagus kita mengerjakan di zikir kolbu itu, tentu akan ada tanda yang hidup nur itu di badan kita. Itulah tandanya kolbu kita nanti sudah bagus. Tetapi kalau dia tidak dikerjakan, malah kolbu itu nanti lama-kelamaan dia akan menjadi mati. Atau dikatakan di dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran itu dikatakan buta hatinya atau buta mata hatinya. Seperti yang telah kita urai pada kajian-kajian yang sebelumnya ya. Jadi bagi para sobat yang masih berada di tataran latifah kolbu ini, agar berhati-hati untuk senantiasa terus mengerjakan itu sampai betul-betul merasakan nur itu hidup di dalam badan kita itu sebagai tanda zikir kolbu itu betul-betul sudah bagus ya. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah, untuk kajian sholat ini sementara kita akhiri dulu sampai di sini. Untuk kajian selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai puasa secara hakikat maupun secara syariat, satu paket dengan zakat dan idul fitrinya ya. Jadi kesimpulannya itu adalah syariatnya sholat itu adalah menyembah Allah untuk mengingat Allah. Sedangkan hakikatnya sholat itu adalah mi'raj kepada Allah. Semoga kita semua bertambah gairah untuk terus-menerus membenahi amaliyah kita seiring bertambahnya usia kita, dan semoga pula Allah memudahkan kita dalam mempelajari Islam ini secara kafah, zahir batin, syariat dan hakikatnya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.